Di luar sana ada banyak sekali orang yang kita lihat, di mana mereka sudah tua renta atau orang-orang tua kita di luar sana sebenarnya sudah tidak cocok lagi untuk bekerja sangat keras setiap harinya. Tapi sayangnya mereka masih bekerja begitu giatnya, yang membuat kita kadang kasihan dan membuat kita kadang merasa prihatin kenapa mereka harus bekerja setiap hari sekeras itu. Kenyataannya tidak semua dari kita memiliki masa pensiun yang baik, dan beberapa orang tua kita memang harus bekerja segiat itu setiap harinya hanya untuk menyambung hidup dan bisa makan setiap hari. Karena ya kalau mereka tidak bekerja, tidak akan ada yang mau memberi makanan, dan mereka harus banting tulang walaupun sudah lanjut usia. Dan inilah yang tidak ingin kita miliki dan kita dapatkan saat kita tua nanti atau saat kita sudah pensiun. Yang mana tentu saja kita memerlukan dana pensiun yang tepat, pengelolaan proses perencanaan pensiun yang akurat sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih aman secara finansial di masa depan. Maka dari itu di sini saya akan memberikan beberapa solusi atau beberapa persiapan, yaitu 7 langkah terbaik dalam menabung untuk pensiun yang bisa langsung kamu terapkan. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke langkah yang pertama, yaitu adalah mulai secepat mungkin. Perencanaan dana pensiun ini sebaiknya kita mulai dari sekarang. Berapapun usia kamu yang menonton video ini, kamu sebaiknya harus mulai untuk memikirkan tentang dana pensiun atau tabungan pensiun mulai dari hari ini. Kenapa seperti itu? Karena semakin awal kita memulai dana pensiun, semakin banyak pula uang yang bisa terkumpul saat kita sudah pensiun nanti, atau semakin besar pula peluang untuk kita menjadi lebih sejahtera di masa tua, karena ya waktu akan meningkatkan jumlah tabungan atau dana pensiun yang kita miliki di masa depan. Maka dari itu ya jangan sekali-kali mengulur waktu tentang dana pensiun. Kalau kamu tidak ingin di masa depan kamu malah jadi orang yang harus bekerja sangat giat hanya untuk bisa memenuhi kehidupan kamu atau hanya untuk memenuhi kebutuhan keseharian kamu untuk makan setiap harinya. Maka ya mulailah dari sekarang. Tidak ada kata terlambat sebenarnya. Intinya kita mau sadar dan mau untuk bergerak mulai dari saat ini. Karena dengan begitu tentu saja kita akan menjadi orang yang lebih sejahtera di masa depan. Paling tidak kita sudah berpikir gitu. Kalau kita lalai ya tidak akan ada hasil yang baik. Jadi mulailah secepat mungkin. Kemudian langkah terbaik dalam menabung untuk pensiun yang kedua adalah tentukan target pensiun yang jelas. Jadi kita kalau ingin menabung untuk dana pensiun, tentu saja nanti kita akan membahas juga soal anggaran bulanan. Kemudian sebelum itu tapi kita harus mengerti kita itu target pensiunnya itu seperti apa. Jadi buatlah kerangka berpikir yang jelas terkait kamu itu nanti saat pensiun memiliki gaya hidup seperti apa. Kemudian kamu harus mempertimbangkan biaya hidup kamu nanti itu kira-kira berapa. Kemudian kamu juga harus mempertimbangkan inflasi yang selalu membuat nilai dari mata uang kita itu terus menurun. Jadi ya perhitungkanlah semua itu dimulai dari biaya hidup yang sekiranya kamu butuhkan di masa depan. Kemudian gaya hidup yang kamu akan miliki saat kamu tua nanti. Misalnya kalau kamu ingin gaya hidup kamu itu sederhana, ya tentu saja uang yang kamu butuhkan atau yang harus kamu persiapkan mulai dari saat ini tidaklah sebesar saat kamu ingin bermewah-mewahan. Kemudian kamu jangan sekali-kali lalai terhadap inflasi, karena ya inflasi itu adalah musuh terbesar uang yang berada dalam ranah waktu gitu. Jadi ya seiring bertambahnya waktu juga inflasi akan terus bertambah dan meningkat gitu. Kemudian setelah kamu memahami semua aspek-aspek ini, semua aspek yang benar-benar kamu perlukan untuk melihat jumlah dana pensiun kamu, barulah di sini kamu bisa mengerti gambaran jelas berapa jumlah uang yang sekiranya akan
kamu atau harus kamu simpan dimulai dari saat ini. Jadi ya buatlah gambaran yang jelas dan detail terkait bagaimana kamu akan hidup saat kamu sudah pensiun nantinya. Kemudian langkah terbaik dalam menabung untuk pensiun yang ketiga adalah buat anggaran bulanan dan disiplin dalam menabung. Jadi setelah kamu paham atau setelah kita paham jumlah dana pensiun yang kita butuhkan dari langkah yang kedua tadi, saatnya kita harus menerapkan apa yang diperlukan untuk mencapai dana pensiun tersebut di masa depan dari apa yang kita lakukan saat ini. Tentu saja terkait hal finansial yang perlu dan harus kita fokuskan saat ini adalah terkait dengan penggunaan uang kita, di mana harus kita benar-benar petakan di dalam pembuatan anggaran bulanan yang kita miliki. Jadi saat kamu membuat anggaran bulanan, jangan lupa untuk menyisihkan uang untuk kamu tabung, investasikan, dan tabungan ini juga kalau bisa kamu bagi menjadi dua, yaitu tabungan untuk yang biasa gitu, kemudian tabungan untuk dana pensiun. Oke. Langkah pertama untuk membuat anggaran bulanan ini agar bisa efektif untuk kamu terapkan setiap bulannya atau setiap harinya, yang pertama adalah kamu harus bisa menulis jumlah penghasilan kamu dalam 1 bulan penuh. Misalnya dalam 1 bulan penuh kamu menghasilkan uang sejumlah 3 juta rupiah, dan taruhlah jumlah dana pensiun yang harus kamu kumpulkan untuk masa depan kamu berkisar antara 300 juta sampai 500 juta rupiah. Nah, dari sini kamu bisa mengerti nih, kira-kira kamu itu sebaiknya saat ini mengeluarkan uang setiap harinya atau dalam 1 bulan penuh itu berapa persen dari gaji yang kamu dapatkan. Jadi tulislah daftar pengeluaran yang kamu lakukan. Kan tadi di pertama itu kita sudah melihat atau menulis semua jumlah pendapatan kita, dan sekarang kita harus menulis semua jenis pengeluaran yang kita lakukan dalam 1 bulan penuh. Jadi buatlah daftar prioritas. Buatlah prioritas yang paling utama ke daftar yang paling atas, dan seterusnya sampai ke daftar yang paling tidak prioritas dalam proses pengeluaran yang kamu lakukan setiap harinya. Kemudian kamu bisa memotong beberapa pengeluaran yang kamu rasa terlalu berlebihan atau bisa kamu tidak lakukan gitu di dalam waktu 1 bulan penuh, untuk memperbanyak jumlah tabungan kamu untuk dana pensiun maupun tabungan biasa kamu, dan juga untuk investasi kamu di masa depan. Setelah kamu membuat anggaran bulanan yang mendetail terkait proses pengeluaran yang akan kamu lakukan dalam 1 bulan ke depannya, ikutilah langkah-langkah tersebut, ikutilah anggaran bulanan tersebut dengan disiplin. Maka dari itu kamu bisa memiliki jumlah tabungan yang benar-benar disiplin, yang bisa kamu terus tingkatkan jumlahnya seiring bertambahnya penghasilan kamu. Dan setelah kamu membuat semua akumulasi anggaran bulanan sampai semua proses menabung ini, kamu bisa menerka berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk sampai kepada tujuan dana pensiun ini, atau jumlah yang kamu butuhkan untuk dana pensiun kamu di masa depan. Kemudian langkah terbaik dalam menabung untuk pensiun yang keempat adalah manfaatkan program pensiun perusahaan. Jadi perusahaan di Indonesia memiliki program pensiunnya sendiri, yang mana bernama Jaminan Hari Tua atau JHT. Kamu bisa memanfaatkan program ini yang mana ada dari pemerintah ini untuk mempermudah dana pensiun kamu atau terkumpulnya uang untuk proses pensiun kamu nanti, tanpa kamu perlu susah payah untuk menganalisa berapa yang harus kamu butuhkan, apa yang harus kamu lakukan secara terlalu kompleks dan rumit. Tapi sayangnya kalau kamu adalah orang yang bekerja bukan di ranah pemerintahan dan kamu tidak paham bagaimana untuk mendapatkan jaminan hari tua ini, ya kamu memang harus bersabar dan harus fokus memanfaatkan kemampuan kamu secara mandiri, dan harus terus
mempelajari diri dan finansial secara lebih mendalam. Tapi ya kalau kamu yang paham dan kamu ingin belajar, ya kamu bisa belajar di internet tentang cara memanfaatkan jaminan hari tua ini sebagai sebuah proses untuk mempersiapkan hari pensiun kamu. Kemudian langkah terbaik dalam menabung untuk pensiun atau untuk dana pensiun yang kelima adalah diversifikasi investasi. Jadi kita harus bisa menanggulangi yang namanya inflasi. Dan salah satu cara terbaik untuk mengatasi inflasi ini adalah yang disebut dengan investasi. Apalagi saat kita ingin menjadi orang yang lebih sejahtera saat kita sudah pensiun nanti, tentu saja kita membutuhkan tempat-tempat investasi yang terbaik yang bisa membuat kita menjadi orang yang lebih aman gitu dari inflasi, karena ya mempersiapkan dana pensiun itu biasanya membuat kita terjebak atau diikat oleh waktu, yang mana inflasi itu selalu memusuhi nilai uang kita dalam ranah waktu. Apalagi ya kita akan mempersiapkan dana pensiun kita ini dalam jangka waktu yang panjang. Jadi milikilah diversifikasi investasi. Jangan hanya fokus pada satu tempat investasi. Kenapa seperti itu? Karena kalau kamu hanya fokus di dalam satu tempat investasi, tentu saja kamu hanya akan memiliki resiko yang lebih besar dibandingkan saat kamu memiliki diversifikasi investasi. Jadi ya janganlah hanya berinvestasi di satu tempat, tapi berinvestasilah di beberapa tempat, tentu saja yang kamu pahami. Ini akan memperkecil resiko dari masalah-masalah yang mungkin muncul terhadap tempat investasi yang kamu pilih. Karena memang sebagus apapun sebuah investasi, mereka selalu memiliki masalah-masalahnya tersendiri. Dan bagi kamu, kalau kamu belum mengerti, misalnya sekarang kamu ingin berinvestasi untuk dana pensiun di bidang apa gitu, saran saya ya kamu bisa belajar tentang saham, obligasi, dan untuk dana pensiun ya paling akuratnya itu kalau dari buku The Psychology of Money itu adalah di reksadana, dan kalau saya sarankan ya reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap. Tentu saja kamu juga harus berinvestasi di tempat-tempat lain yang kamu pahami untuk bisa memperbesar peluang cuan atau untung kamu, sehingga ya kamu bisa memenuhi target dana pensiun atau jumlah dana pensiun yang harus kamu kumpulkan yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian langkah terbaik dalam menabung untuk dana pensiun yang keenam adalah pertimbangkan biaya dan pajak. Investasi sebenarnya memiliki pajaknya tersendiri, memiliki biaya-biaya yang harus dikeluarkan sendiri, dan kita harus benar-benar memikirkan semua hal itu. Jadi kita akan lebih mendetail di sini. Taruhlah kita adalah orang yang awam, yang mana biasanya orang awam itu menabung di rekening yang mereka miliki di bank konvensional biasanya. Jadi ya saat mereka mendapatkan gaji setiap bulannya, kadang mereka hanya menyisihkan beberapa persen untuk mereka tabung di bank konvensional. Yang padahal bank konvensional itu memiliki biaya administrasi yang cukup besar. Ya mungkin kalau dalam jangka waktu setahun 2 tahun gitu jumlahnya tidak seberapa. Tapi kita ini membahas tentang jangka waktu yang sangat lama gitu untuk bisa pensiun. Jadi kalau kamu hanya menaruh uang kamu atau menabung uang kamu di bank konvensional, ada banyak sekali resiko. Yang pertama, kamu akan dikenai oleh inflasi tentu saja, karena jumlah uang kamu di situ tidak akan meningkat ya kecuali kamu memiliki bunga yang tinggi, dan juga uang kamu akan tetap dipotong oleh biaya-biaya yang harus kamu bayarkan, entah itu biaya perawatan kartu ATM maupun biaya rekening. Oke, kemudian kamu akan bergerak ke bidang investasi. Nah, di sini ada banyak sekali jenis investasi yang bisa kamu terapkan.
Dan dalam berinvestasi juga ada pajak dan biayanya tersendiri. Maka dari itu, kalau kamu benar-benar ingin memiliki dana pensiun yang terkelola dengan sangat bijak dan baik, carilah tempat investasi dengan pajak yang tidak terlalu membebani kamu. Kemudian biaya yang terlalu besar yang harus kamu bayarkan setiap kamu berinvestasi. Jadi di sini biasanya jumlah investasi ya saat kita berinvestasi dalam prosesnya itu biasanya ada pemotongan pajak yang mana harus kita perhitungkan juga, harus kita minimalisir. Pilihlah tempat investasi yang bijak dan menghindari jumlah pajak yang terlalu besar saat kita sedang, atau biaya yang terlalu besar saat kita sedang berada di proses investasi. Kemudian yang berikutnya itu adalah dari hasil investasi kita. Tentu saja saat kita pensiun kelak itu kita akan menikmati hasil dari investasi kita ya, karena pembagian tabungan itu yang saya ketahui idealnya dari banyak sekali orang yang saya kenal dan buku-buku yang saya baca itu, idealnya itu kamu harus menyimpan 1-5% dari jumlah tabungan kamu secara cash. Kemudian 1-10% dari jumlah tabungan kamu di dalam tabungan bank konvensional, dan sisanya itu berapa persen tuh, kayak 90% atau 85%-nya itu baru kamu tempatkan di tempat-tempat investasi yang terbaik. Dengan kata lain, nanti ada dividen dari tempat kita berinvestasi ini yang harusnya kita ambil saat kita sudah tua atau saat kita sudah pensiun kelak, yang tentu saja nanti kita akan mendapatkan pajak-pajak tersendiri yang harus kita bayarkan, yang secara otomatis membuat kita itu harus bisa memilih tempat investasi yang terbaik dan dengan biaya-biaya yang paling minim. Baiklah, kemudian langkah terbaik dalam menabung untuk pensiun yang ketujuh atau yang terakhir adalah review dan sesuaikan strategi secara berkala. Jadi kamu bisa melihat anggaran bulanan kamu secara berkala, karena kita sebagai manusia kadang melakukan pengeluaran-pengeluaran di luar dari anggaran yang sudah kita buat. Jadi ya kita harus mengevaluasi itu sehingga kita bisa terus konsisten dan bisa menabung atau berinvestasi dengan jumlah yang tetap meningkat setiap tahunnya gitu. Jadi evaluasilah pengeluaran atau anggaran bulanan yang kamu buat setiap bulannya. Kemudian kamu juga harus mempreview dan menyesuaikan strategi kamu dalam berinvestasi terkait jumlah investasi atau target uang yang ingin kamu kumpulkan untuk dana pensiun kamu nantinya. Jadi ya kamu bisa paham berapa sih uang yang harus saya investasikan gitu, dan berapa sih target uang yang harus saya kumpulkan untuk masa depan yang lebih baik. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu, saya dan kita semua. Sekian dari Program Diri. Wassalam.